Di era digital saat ini, kita bisa membaca banyak dalam waktu singkat. Satu bab, satu pasal, apalagi satu ayat dalam beberapa menit atau detik. Beberapa renungan dalam satu hari, bahkan seluruh Alkitab dalam satu tahun. Namun begitu, pertanyaannya sederhana dan kurang nyaman. Apakah kita benar-benar memahami atau hanya menyelesaikan membaca? Semakin mencintai Alkitab. Selamat datang di channel Semakin Mencintai Alkitab. Tema hari ini, membaca cepat versus memahami secara mendalam. Suatu tantangan di era digital dalam membaca Alkitab. Pengantar. Era digital membentuk kebiasaan baru. Serba cepat, serba ringkas, dan serba efisien. Kita terbiasa melakukan scroll, berpindah dari satu teks ke teks lainnya, mencari intisari, lalu lanjut. Namun Alkitab tidak ditulis untuk dibaca seperti itu. Alkitab bukan sekedar teks untuk diselesaikan, tetapi Alkitab merupakan firman yang dibaca untuk direnungkan. Dalam Mazmur bab 1 ayat 2 dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bukan cepat, tetapi dalam. Bagian 1. Membaca cepat baik, tetapi tidak cukup. Tentu saja membaca cepat tidak salah. Tindakan itu membantu kita melihat gambaran besar, mengenal alur cerita, memahami konteks luas kitab suci. Namun, ada bahaya yang tersembunyi. Kita merasa sudah tahu, padahal belum sungguh mengerti. Bagian 2. Memahami secara mendalam suatu jalan yang lebih lambat. Memahami secara mendalam membutuhkan waktu. Kadang satu ayat saja cukup untuk direnungkan siang dan malam sehari. Kadang satu kalimat bisa mengganggu hati, dan justru disitulah Tuhan bekerja. Dalam Injil Lukas bab 2 ayat 19, Maria digambarkan sebagai berikut.
Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria tidak terburu-buru memahami. Maria menyimpan dan merenungkannya. Bagian 3, informasi versus transformasi. Membaca cepat menghasilkan informasi. Memahami secara mendalam menghasilkan transformasi. Kita bisa mengetahui banyak ayat tanpa pernah berubah. Namun, firman Tuhan tidak dihasilkan hanya untuk diketahui, tetapi untuk dihidupi. Seperti dalam surat Yakobus bab 1 ayat 22 dinyatakan sebagai berikut. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Bagian 4, tantangan nyata di era digital. Tantangan terbesar kita di era digital ini tentu saja bukan kurangnya akses, melainkan kurangnya kedalaman. Kita mempunyai banyak bacaan, tetapi sedikit perenungan. Kita cepat memahami struktur, tetapi lambat berubah dalam hidup. Bagian 5, sebuah peringatan. Di era digital dan AI saat ini, kita bisa saja membaca seluruh Alkitab. Namun, tanpa pernah memberi satu ayat pun waktu untuk mengubah kita. Ini peringatan dan tantangan sekaligus. Bagian 6, penutup reflektif. Mungkin kita membutuhkan bukan membaca lebih banyak dan cepat, tetapi membaca secara lebih mendalam. Bukan lebih cepat, tetapi lebih setia. Karena firman Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita selesaikan untuk dibaca, tetapi seberapa dalam kita mengizinkannya bekerja dalam diri kita. Bagian 7, pesan penutup. Di era digital ini, saat membaca Alkitab, cobalah berhenti di satu ayat. Jangan buru-buru lanjut. Tanyakan apakah yang Tuhan ingin katakan padaku hari ini. Tinggallah di sana lebih lama dari biasanya.
Tuhan bersabda kepada saya, kepada Anda, kepada para pecinta Alkitab.